Halo semuanya dan selamat datang kembali di Breakdown bersama Bung Bram. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas Khamzat Chimaev yang akan turun melawan Leon Edwards pada tanggal 19 Desember 2020. Untuk breakdown Khamzat Chimaev kali ini saya menerima banyak sekali request dari teman-teman semua untuk melakukan breakdown pada Bourse yang benar-benar masuk ke UFC dengan penuh kejutan. Nggak usah pakai lama-lama lagi. Ini dia videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ke channelnya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya update-nya tidak pernah ketinggalan lagi. Pertama-tama kita ngomong dulu mengenai latar belakangnya Khamzat. Khamzat Chimaev itu lahir di Chechnya, kemudian dia pindah ke Swedia sebagai pengungsi pada tahun 2011. Dia memulai karir MMA profesionalnya pada tahun 2018 dan dari situ nggak perlu lama-lama ngelihat performance dia di 2 fight pertama langsung saja ditarik sama Brave CF, Brave Combat Federation. Nah, dari situ pun dia terus bikin finish terus di ronde pertama dan kemudian hanya 1 tahun langsung aja dikasih lawan yang berat. Itu juara dunia Combat Sambo Ikram Aliskerov di Brave 23 dan sama aja langsung dikalahin di ronde pertama juga. Setelah mengumpulkan rekor bertarung 6-0, ia pun ditengok juga oleh UFC dan kemudian dikontrak untuk bertarung pertama kalinya pada bulan Juli tahun 2020. Dan sama aja secara berulang kembali dia langsung membuat gebrakan. Dia langsung menang telak, dia menang pada debutnya dan 10 hari kemudian dia menerima pertarungan di kelas berat yang berbeda. Dan yang lebih hebat lagi, yang lebih berkesan lagi, dia itu hanya menerima 1 pukulan telak selama 2 kali fight ini. Dan itu pun sebenarnya juga nggak telak-telak amat. Nanti kita lihat di breakdown di breakdownnya. Dan hype trainnya ini kemudian juga berlanjut pada pertarungan ketiga dia melawan Gerald Meerschaert yang sudah di UFC sejak tahun 2016 dengan 10 kali fight lebih di UFC. Semuanya 1 kali pukulan dalam 17 detik. Dari segi postur, Khamzat yang tingginya 187 cm ini juga termasuk tinggi untuk welterweight. Mungkin kita ambil beberapa fighter aja sebagai pembanding. Kita lihat Gilbert Burns 177 cm, Tyron Woodley 175 cm, kemudian ada Colby Covington, Jorge Masvidal itu juga 180 cm, Kamaru Usman 182 dan mungkin yang paling barusan aja itu Rafael dos Anjos itu 172 cm. Bahkan kalau kita lihat juga dia untuk main di middleweight pun seperti pada fight keduanya. Di middleweight itu dia juga termasuk tinggi. Kita ambil contoh aja beberapa kembali. Robert Whittaker 182 cm. Kemudian juga Paulo Costa 185 dan Yoel Romero 182 cm. Dengan media memberikan dia julukan Khabib 2.0, Khabib version 2 atau Big Khabib juga ada. Dia apakah benar Bourse ini memiliki gaya bertarung yang mirip dengan Khabib? Mari kita ulas semuanya di video ini. Hanya ada 1 kata yang bisa menggambarkan stand up Khamzat. Ngeri. Ngeri. Kalau kita lihat Khabib itu menggunakan stand up-nya lebih banyak untuk sebagai setup untuk takedown-nya. Maka kalau Khamzat itu juga memiliki stand up itu bisa untuk meng-KO lawan. Dia punya powernya, dia juga punya timingnya, dan dia juga punya kejelian untuk melihat kesempatan-kesempatan kecil seperti yang akan kita lihat pada beberapa cuplikan berikut ini.
Kedua, tentu saja kita akan lihat takedown-nya. Ya, kalau namanya juga Big Khabib atau Khabib 2.0, ya pasti kita juga akan melihat beberapa kesamaan dari sisi takedown-nya. Pertama, kita melihat dia banyak melakukan shoot low, dan apakah mengejar single atau mengejar double. Dan yang benar-benar sama itu adalah jarak yang dia bisa cakup dalam melakukan shoot tersebut. Dan kedua yang pasti nggak lupa adalah chain wrestlingnya. Benar-benar kalau satu dia udah dapat kaki, dapat sedikit, langsung maju ke takedown, berikutnya takedown, berikutnya takedown, berikutnya. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari chain wrestling itu dia akan mengejar kontrol dengan menggabungkan kedua tangannya, melakukan body lock. Kemudian dia juga banyak menggunakan sapuan-sapuan untuk melakukan takedown. Namun salah satu kelebihan Borz yang saya lihat adalah dia bisa melakukan setup dari takedown itu dengan lebih bervariasi dibandingkan Khabib. Kita pernah melihat dia melakukannya dengan melakukan body kick, juga tentu saja dengan memancing lawan untuk melakukan leg kick, kemudian menangkap leg kick tersebut. Dan ini dia bagian yang paling ditunggu sama teman-teman semua, ground control, ground and pound juga. Nah, kalau teman-teman semua pada kangen nih ngeliatin Khabib gimana melakukan ground and pound yang kemudian bisa mendaratkan mungkin 30 plus 30 lebih pukulan dalam satu ronde. Nah, kalau aku bilang pantengin terus nih Khamzat. Nah, pukulan yang dia daratkan tiap menitnya selama 3 pertandingan ini 9,03 pukulan per menit. Nah, dibandingin rekor paling tinggi di UFC, kita lihat aja, paling tinggi itu adalah Leslie Smith yang 7,56 pukulan per menit. Tapi kenapa nggak di atas? Ya sama aja, karena dia belum bertanding 5 kali. Nanti kalau dia bisa pertahanin terus, rasanya dia bisa akan ada di atas. Oke, lalu kembali ke Khamzat. Kalau dia bisa mukul sebanyak ini di posisi ground dalam satu ronde, pasti kan posisi groundnya bagus. Nah, kita coba ulas ground control dia. Sama seperti Khabib, Khamzat bisa menggunakan cage dengan sangat efektif untuk melakukan ground control dan melaksanakan ground and pound-nya. Namun, ada satu tambahan, sederhana tapi sangat efektif, yaitu Khamzat akan lebih sering membawa lawannya ke corner dia, di mana cornerman-nya bisa memberikan petunjuk yang jelas apa yang harus dilakukan.
Demikian sudah breakdown untuk edisi kali ini. Saya harap teman-teman semua bisa menikmati breakdown ini. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Sound off below on the comment section. Dan tentu saja jangan lupa like videonya dan subscribe ke channelnya. Dan tentu saja tidak lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update seperti ini. Dan tentu saja sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dan salam olahraga.